Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakinatun Nisa, mahasiswa program studi kebidanan program Sarjana Terapan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini, saya akan membahas mengenai soal Fiknet atau kasus kebidanan mengenai anamnesis kunjungan awal kehamilan dengan dosen pembimbing Ibu Lulu Husnul Dwi Hesti, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan. Anamnesis kunjungan awal kehamilan merupakan pengkajian yang dilakukan pada kunjungan pertama pemeriksaan kehamilan atau pemeriksaan antenatal. Untuk kasus yang pertama, seorang ibu datang ke praktik mandiri bidan bersama suaminya. Ibu mengatakan sudah 6 bulan menikah dan merupakan pernikahan pertamanya, sementara sang suami sudah menikah 2 kali. Saat ini, ibu merasa tidak menstruasi selama 2 bulan dan mual di pagi hari. Ibu datang dengan membawa PP test dengan hasil 2 garis biru. Pertanyaannya, manakah yang merupakan keluhan utama ibu? A. Tidak haid 2 bulan, B. PP test positif, C. Mual di pagi hari, D. Sudah menikah 6 bulan, E. Menikah dengan duda. Untuk pembahasan kasus yang pertama, kita dapat melihat dalam buku Panduan Asuhan Kebidanan Ibu Hamil yang ditulis oleh Ibu Mufdilah bahwa keluhan utama adalah keluhan yang ditanyakan untuk mengetahui alasan klien datang. Apakah untuk memeriksakan kehamilan saja atau untuk memeriksakan keluhan yang lain? Pada kasus yang pertama ini, kita mendapatkan beberapa kata kunci yang dapat dimasukkan ke dalam data pengkajian. Yang pertama, ibu mengatakan sudah menikah 6 bulan dan merupakan pernikahan pertama, sementara sang suami sudah menikah 2 kali. Nah, kata-kata yang ada di situ merupakan pengkajian data perkawinan. Kemudian, saat ini ibu merasa tidak menstruasi selama 2 bulan. Di sini dapat dikatakan bahwa haid pertama menstruasi terakhir pasien kurang lebih 2 bulan, sehingga dimasukkan ke dalam data menstruasi. Selanjutnya, ibu merasa mual di pagi hari. Nah, itu merupakan keluhan ibu mengapa ibu datang untuk memeriksakan diri ke bidan. Sementara, kata yang terakhir, ibu datang dengan membawa PP test dengan hasil 2 garis biru. Ini dapat kita masukkan ke dalam data pemeriksaan penunjang karena PP testnya dibawa atau disertakan, sehingga hasil tersebut adalah hasil pemeriksaan. Jawaban pada kasus pertama adalah C, mual di pagi hari. Selanjutnya, untuk kasus yang kedua, seorang ibu datang ke praktik mandiri bidan untuk memeriksakan kehamilannya. Pada saat pengkajian, didapatkan bahwa ibu mendapatkan haid pertamanya di usia 11 tahun dan siklusnya teratur setiap 28 hari sekali. Pertanyaannya, data apakah yang didapatkan dari hasil pengkajian tersebut? A. Keluhan utama, B. Riwayat menstruasi, C. Riwayat kehamilan, D. Riwayat kesehatan, E. Riwayat penyakit. Untuk pembahasan kasus yang kedua, dalam buku Panduan Asuhan Kebidanan Ibu Hamil, dituliskan bahwa riwayat menstruasi ditanyakan untuk mengetahui tentang faal alat reproduksi. Hal yang dikaji adalah usia menarke, siklus, lama menstruasi, nyeri, penjendalan, perdarahan intramenstruasi, problem dan prosedur, misalnya amenor, perdarahan irreguler. Nah, pada kasus kedua ini, kita dapat kata kunci bahwa
Ibu mendapatkan haid pertamanya di usia 11 tahun. Di sini adalah usia menarche. Kemudian, siklusnya teratur setiap 28 hari sekali. Di sini kita mendapatkan bahwa data siklus menstruasi pasien. Sehingga jawaban untuk kasus kedua adalah B, riwayat menstruasi. Berikutnya, untuk kasus yang ketiga. Seorang ibu hamil datang ke Polindes dengan keluhan pusing dan kaki bengkak. Bidan melakukan pengkajian dengan menanyakan apakah ibu pernah mengalami hipertensi sebelumnya dan adakah keluarga yang pernah hipertensi atau kejang pada saat hamil. Pertanyaannya, data apakah yang didapatkan bidan dari hasil pengkajian tersebut? A. Keluhan utama. B. Riwayat kejang. C. Riwayat kehamilan. D. Riwayat operasi. E. Riwayat penyakit. Untuk pembahasan kasus yang ketiga ini, dalam buku Panduan Asuhan Kebidanan Ibu Hamil, dituliskan bahwa riwayat kesehatan personal atau riwayat penyakit ditanyakan untuk mengetahui riwayat pengobatan, termasuk apakah klien mempunyai riwayat penyakit menular atau keturunan. Sementara riwayat kesehatan keluarga ditanyakan untuk mengetahui adanya risiko penyakit menular atau diturunkan kelainan-kelainan dalam genetik. Pada kasus yang ketiga, kita mendapatkan kata kunci. Yang pertama, keluhan pasien adalah pusing dan kaki bengkak. Sementara bidan bertanya, apakah ibu mengalami hipertensi sebelumnya atau adakah keluarga yang pernah hipertensi atau kejang pada saat hamil. Terkait dengan kata kunci pada kasus yang ketiga, di sini bidan menanyakan hal tersebut untuk mendapatkan data mengenai riwayat penyakit pasien. Sehingga jawaban untuk kasus yang ketiga adalah E, riwayat penyakit. Kasus yang keempat. Seorang ibu hamil datang ke rumah sakit dengan membawa rujukan dari puskesmas yang menuliskan bahwa ibu tersebut memerlukan pemeriksaan USG untuk menentukan kondisi janin karena pasien mengalami flek pada umur kehamilan 10 minggu. Pertanyaannya, keterangan surat rujukan dari puskesmas dapat dituliskan ke dalam data apa? A. Alasan kunjungan. B. Riwayat kehamilan. C. Riwayat menstruasi. D. Riwayat penyakit. E. Diagnosis. Untuk pembahasan kasus keempat, di sini dalam Panduan Asuhan Kebidanan Ibu Hamil dinyatakan bahwa keluhan utama ditanyakan untuk mengetahui alasan klien datang, apakah untuk memeriksakan kehamilan atau untuk memeriksakan keluhan yang lain. Pada kasus nomor 4, kita mendapatkan kata kunci bahwa ibu datang ke rumah sakit dengan membawa surat rujukan puskesmas. Dalam surat rujukan itu dituliskan bahwa pasien memerlukan pemeriksaan USG untuk menentukan kondisi janin. Untuk kata kunci tersebut dapat kita masukkan ke dalam keluhan utama atau alasan kunjungan. Karena meskipun itu adalah surat yang diberikan oleh puskesmas, namun itu merupakan alasan kenapa ibu datang ke rumah sakit. Sehingga jawaban pada kasus nomor 4 adalah A. Alasan kunjungan. Selanjutnya, kasus 5. Seorang bidan di klinik bersalin melakukan anamnesis kepada pasien ibu hamil dengan menanyakan status kehamilan ini, keberapa, pernahkah ibu mengalami keguguran, dan riwayat persalinan sebelumnya. Pertanyaannya, data apakah yang didapatkan bidan dari hasil pengkajian tersebut? A. Keluhan utama. B. Riwayat menstruasi.
C. Riwayat persalinan, D. Riwayat obstetrik, dan E. Rencana persalinan. Untuk pembahasan kasus 5, dalam buku panduan asuhan kebidanan ibu hamil, dituliskan bahwa riwayat obstetrik dinyatakan untuk mengetahui riwayat kehamilan sebelumnya. Misalnya, adanya komplikasi pada kehamilan dan kelahiran dan faktor risiko. Pada kasus 5, kita mendapatkan kata kunci, yaitu bidan menanyakan kepada ibu hamil mengenai status kehamilan ini keberapa, pernahkah ibu mengalami keguguran, dan riwayat persalinan sebelumnya. Pertanyaan yang disampaikan oleh bidan kepada pasien tersebut adalah masuk ke dalam riwayat kehamilan atau riwayat obstetrik, sehingga jawaban untuk pertanyaan pada kasus 5 adalah D. Riwayat obstetrik. Demikian pembahasan mengenai soal kasus kebidanan tentang anamnesis kunjungan awal kehamilan. Semoga penjelasan yang diberikan oleh saya sudah jelas dan dapat menambah wawasan pengetahuan teman-teman semua tentang kasus kebidanan. Akhir kata, mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Selamat belajar dan semoga sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.